Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in wa ala dunia wa din, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Di akhir surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa pada ayat sebelumnya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka ayat ini menjadi pentafsil, menjelaskan jalan yang diminta oleh kaum muslimin dalam doanya tersebut, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kegerangan? Disebutkan dalam ayat yang lain, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Orang yang diberikan nikmat Allah taala adalah para nabi, orang siddiq, orang syuhada, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diminta untuk meminta jalan yang mereka tempuh, sehingga kita bisa juga mendapatkan nikmat seperti yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga disebutkan, yaitu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa itu orang-orang yang dimurkai? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa tipikal orang yang dimurkai adalah orang yang mengetahui kebenaran tapi mereka menyelisihinya. Itu tipikal orang-orang disebutkan seperti orang Yahudi dan orang-orang yang semisalnya. Mereka tahu kebenaran, akan tapi mereka tidak mengikutinya, bahkan menyembunyikan kebenaran tersebut dari orang lain. Ini banyak tipikal orang-orang pintar, tapi mereka menyelisihi ilmunya. Dan tentu bahkan orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat sebenarnya mereka tahu, akan tetapi mereka mendustakan kata hati mereka, sehingga mereka tetap melanggar dan memilih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kemudian diminta perlindungan adalah waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa itu orang-orang yang sesat? Disebutkan pula dalam tafsir Mufassir bahwa tipikal orang Nasrani yang dan setipe mereka. Apa mereka? Mereka sebalikan dari kelompok pertama, yaitu mereka rajin beramal, namun sayang sekali amal tersebut tidak dibangun di atas dalil. Mereka melaksanakan sesuatu tanpa memastikan apakah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan ibadah adalah persoalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang berhak untuk membuat syariah, membuat aturan, membuat perintah dan larangan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa kita dalam ibadah tentu mengharapkan pahala, dan tentu Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberi pahala perbuatan yang Dia perintahkan. Adapun tentu kalau sesuatu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu tidak akan diganjar, tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang beramal akan tetapi mereka tidak mendasarinya dengan dalil,
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat mereka beribadah rajin dan giat, beliau kemudian menangis, meneteskan air mata bahwa ya, mereka itu amilatun nasibah, mereka diazab di neraka padahal mereka rajin beramal, bahkan capek dalam beramal, akan tetapi tentu amalnya adalah tidak dibangun atas dalil yang benar sehingga amalnya tidak diterima dan tidak bermanfaat di akhirat nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.